kedua, siapa yang mengabaikan didikan, apa katanya, membuang diri sendiri. Tetapi siapa yang mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Kalau kita mengabaikan didikan, pendidikan itu ada di mana? Di sekolah, di rumah, di gereja, di PA. Situ ada pendidikan, yaitu melalui apa? Melalui pengajaran, melalui nasihat, melalui teguran, ya kan? Itulah namanya pendidikan. Jadi kalau kau abaikan pendidikan itu, kamu benar-benar mengabaikannya dan tidak peduli. Itu bisa-bisa nanti kamu gak akan cerdas loh anak-anak. Kamu gak akan tahu apa yang akan terjadi di depanmu. Kamu tidak akan bisa mengambil keputusan. Kamu tidak akan berpengetahuan. Makanya kita perlu pendidikan. Pendidikan kita peroleh itu di mana tadi? Di sekolah, di rumah, di gereja, dan di PA. Nah, kita perlu pendidikan itu. Kalau di PA apa pendidikannya? Firman Tuhan, anak-anak. Nah, oleh karena itu, kalau kita menerima pendidikan, bentuknya teguran. Nah, teguran ini kayak mana nih ya? Gitu. Misalnya kan, teguran bilang begini, jangan ribut, kita kan ibadah. Itu teguran. Kau nyanyi yang bagus, kita kan ibadah. Itu teguran. Nah, teguran itu harus benar-benar, jangan sampai kamu menyakiti hati orang lain. Namanya teguran itu harus benar-benar membuat dia jadinya berakal budi. Dia melakukan yang benar. Biasanya kalau dia melakukan yang benar, ya kan anak-anak, dia berarti mau mendengar. Makanya firman Tuhan tadi bilang, kalau dia mendengar teguran, dia memperoleh akal budi, dan dia akan melakukan yang kita katakan. Nah, ada seorang raja, dia melakukan dosa yang sangat besar. Nama raja itu adalah Raja Daud. Waktu itu dia melakukan dosa yang sangat besar. Dia mengambil istri orang, dia membunuh suaminya. Anak-anak, besar nggak dosanya? Besar. Dan dia tidak mengaku dosa kepada Tuhan, tetapi dia santai saja, hidup santai saja seolah-olah tidak melakukan dosa. Dan akhirnya ada seorang nabi bernama Nabi Nathan. Disuruh Tuhan, tegur itu Daud, karena dosanya sangat besar, kata Tuhan. Akhirnya Nabi Nathan menegur. Anak-anak, dia tegur dengan rasa tidak takut, walaupun Daud itu raja. Dia tegur tanpa menyakiti perasaannya si Daud. Dia tegur dengan tepat, dia tegur dengan bagus. Dia mendidik Daud supaya dia memperoleh akal budi. Nah, waktu itu Nabi Nathan menegur Daud, kaulah yang sudah melakukan dosa itu. Waktu itu Daud tidak marah. Anak-anak perhatikan sini. Waktu itu Daud tidak menyangkal, tidak bilang bukan aku, nggak ada itu, kaunya itu nggak ada. Daud tidak bilang seperti itu, karena dia akhirnya memperoleh akal budi. Dia mengatakan langsung waktu ditegur Nabi Nathan, Daud, kau sudah berdosa, katanya gitu. Akhirnya Daud bilang gini, aku telah berdosa, dosaku besar, ampuni aku Tuhan, katanya. Anak-anak, pernah nggak kamu ditegur? Pernah. Yang akhirnya kamu mengaku dosamu. Kamu bilang, iya ma, aku minta maaf. Iya pak, aku minta maaf. Iya tante, iya bu guru, minta maaf. Pernah? Pernah seperti itu? Kalau pernah berarti kau punya akal budi. Orang-orang yang ditegur dan tidak mengaku dosa seperti Daud adalah orang-orang yang tidak punya akal budi. Hanya hewan yang tidak punya akal budi loh anak-anak. Si dogi, si B1, si B2, ya kan, si gajah, si jerapah, si kucing, tidak ada akal budi.
Tidak ada. Yang punya akal budi itu siapa? Manusia. Siapa di sini manusia? Nah, biasanya manusia ditegur, dia langsung pakai akal budi dan dia bertobat. Aku berdosa, ampunilah aku. Aku minta maaf. Itu baru manusia. Tetapi kalau dia tidak merasa berdosa, ya kan? Bebal, jugul, bandel. Ada juga itu dewasa jugul bandel, dia ada. Bukan anak-anak aja yang bandel-bandel, nakal-nakal. Dewasa pun ada. Dia ditegur, tidak mau mengaku. Dia bandel, dia jugul. Jangan ada yang mau menuruti, ya. Harus seperti Daud mengaku dosa. Aku berdosa, ampunilah aku Tuhan, katanya gitu. Akhirnya Daud datang sama Tuhan, dan Tuhan berkati dia, pulihkan dia, karena dia punya akal budi. Jadi anak-anak, pakai akal budimu. Coba dulu pegang kepalamu. Aku mau pakai akal budiku. Dalam nama Yesus. Aku siap ditegur supaya aku memperoleh akal budi. Dalam nama Yesus. Nah, jadi nanti kalau kau ditegur orang tuamu, ditegur gurumu, ditegur siapapun, karena kau melakukan dosa, ya kan? Langsung akui, aku berdosa. Aku minta maaf, aku minta ampun. Seharusnya begitu anak-anak, ya. Jangan bebal, oke?